Menteri Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, turut berkomentar mengenai teror terhadap kantor Tempo. Hingga Sabtu, 22 Maret 2025, Tempo telah menerima teror berupa 2 paket dari orang tak dikenal, OTK. Paket pertama diterima pada Rabu, 19 Maret 2025, yang ditujukan kepada jurnalis Tempo sekaligus pembawa acara Bocor Alus, Francisca Christy Rosana alias Cica. Paket itu diterima Cica pada Kamis, usai liputan bersama rekan kerjanya. Saat dibuka, paket tersebut ternyata berisi kepala babi. Teror berlanjut pada Sabtu, Tempo menerima paket berisikan 6 bangkai tikus yang kepalanya telah dipenggal. Dirangkum tribunnews.com, berikut ini reaksi 7 Menteri Prabowo Gibran terkait kasus teror terhadap Tempo. 1. Menteri Kombigi, Mutia Hafid, silakan laporkan. Menteri Komunikasi dan Digital, Kombigi, Mutia Hafid, menyarankan pihak Tempo untuk melaporkan teror yang diterima. Sebagai mantan jurnalis, kata Mutia, ia sangat menyayangkan tindakan teror tersebut. Lebih lanjut, Mutia memastikan Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan kebebasan pers. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah dan Prabowo menampung masukan dari berbagai pihak. 2. Wamen Kombigi, Nezar Patria, kalau ada konflik, diselesaikan dengan UU. Wakil Menteri Kombigi, Nezar Patria, memastikan pihaknya sangat mendukung terciptanya kebebasan pers. Karena itu, Nezar menyebut, apabila ada konflik, maka diselesaikan berdasarkan undang-undang. Sebab, kata Nezar, kebebasan pers telah diatur oleh Undang-Undang Pers. Saat disinggung mengenai langkah pemerintah soal teror terhadap kantor Tempo, Nezar berpendapat harus menunggu penyelidikan dari pihak kepolisian. 3. Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas, jangan ditanya ke kami. Menteri Hukum, Menkum, Supratman Andi Aktas, meminta aparat penegak hukum, APH, untuk mengusut kasus teror terhadap Tempo. Saat disinggung lebih lanjut mengenai kasus tersebut, Andi meminta agar pihaknya tak ditanya. Sebab, Andi mengaku tidak tahu secara detail kasus tersebut. Ia menduga ada pihak yang ingin memecah belah masyarakat Indonesia. 4. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dimasak saja. Respons ambigu sempat ditunjukkan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, terkait kasus teror terhadap Tempo. Sambil bercanda, Nasbi mengatakan agar paket kepala babi yang ditujukan untuk Cica, dimasak saja. Ia juga meminta agar masalah tersebut tak disebar-sebarkan. Menurutnya, meski Tempo mendapat teror, produksi berita masih terus berjalan. Artinya, ujar Nasbi, kebebasan pers di tanah air masih bagus. Saat kembali ditanya mengenai kasus teror terhadap Tempo, Sabtu, Nasbi menyatakan setuju atas sikap Cica. Menurut dia, sikap Cica yang menanggapi teror itu dengan candaan, justru membuat pelaku merasa gagal. 5. Wamenaker, Immanuel Ebenezer, saya tidak setuju cara biadab seperti itu. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker, Immanuel Ebenezer alias Nul, mengutuk aksi teror terhadap Tempo. Ia mengaku tidak pernah setuju terhadap cara-cara yang dianggapnya biadab seperti sedemikian rupa. Nul menuturkan, pers nasional sudah susah payah turut membangun demokrasi di Indonesia. Apabila perjuangan pers diwarnai teror seperti yang dialami Tempo, kata dia, adalah hal keterlaluan. Atas hal itu, Nul berharap Polri bisa mengusut tuntas kasus teror terhadap Tempo. Ia meyakini Polri bisa menyelesaikan kasus tersebut. Terlebih memiliki teknologi face recognition. 6. Menteri HAM, Natalius Pigai, ini sudah masuk kategori ancaman. Senada dengan Nul, Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Natalius Pigai, juga meminta polisi untuk segera menyelidiki dan mengusut tuntas kasus teror terhadap Tempo. Ia menyebut kasus teror terhadap Tempo merupakan ancaman serius terhadap kebebasan pers. Lebih lanjut, Pigai mengaku terkejut saat tahu Tempo mendapat teror. Ia pun menegaskan, ancaman dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan. 7. Menteri Koperasi, Budi Aris Setiadi, teror murahan. Menteri Koperasi, Budi Aris Setiadi, menilai teror terhadap Tempo adalah aksi murahan. Ia pun mengajak publik untuk ikut serta melawan teror tersebut. Ia menilai ancaman terhadap Tempo sangat berkaitan dengan kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan. Karena itu, Budi menuturkan, jika ada pihak yang merasa bermasalah dengan kerja-kerja jurnalistik Tempo, maka seharusnya melapor ke Dewan Pers. Hal ini sesuai kaidah hukum dan demokrasi. Budi pun meminta agar Tempo maupun media-media yang lain, untuk tidak terpengaruh kasus teror tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.